Assalamualaikum. Praktikum minggu ini yaitu tentang sistem indera dengan menentukan bintik buta dan indera pembau. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bintik buta pada mata. Yang dimaksud sistem indera itu penerima rangsang atau reseptor yang bertugas menerima rangsang dari luar disebut eksteroreseptor. Nah, salah satu bentuk eksteroreseptor pada manusia adalah alat indera. Alat indera pada manusia itu ada 5 macam, yang disebut panca indera, yang terdiri dari indera penglihat atau fotoreseptor, pendengar atau fonoreseptor, peraba, pengecap atau perasa, dan pembau. Dengan memiliki alat indera tersebut, manusia dapat mengenal lingkungan. Alat dan bahannya itu ada kertas manila dengan ukuran 3x14 cm yang sudah diisi dengan tanda titik dan tanda plus. Terus ada catatan, ada juga penggaris, apel, dan kencur. Di sini ada prosedur kerja atau langkah kerja, bisa dibaca ya sama teman-teman. Pada tahap awal percobaan pertama dengan mengetahui bintik buta, pengukuran terlebih dahulu sekitar 50 cm dari jarak mata. Lalu tutup mata kanan dengan tangan kiri dan fokuskan ke tanda titik sampai tanda plus tampak dan tidak tampak. Lakukan selama 3 kali berulang-ulang. Kemudian catat hasilnya, lalu sebaliknya pada mata kiri saya ditutup juga, lalu dilakukan langkah percobaan yang seperti tadi ya. Pada tahap selanjutnya yaitu pada percobaan kedua dengan indera pembau. Pertama nih, tutup dulu mata kita, jepit hidung, lalu rasakan apel dan juga kencur. Kedua, setelah sudah dirasakan, kemudian saya merasakan apel dan kencur tanpa penutup mata dan penjepit hidung, yaitu untuk perbandingan pada percobaan pertama. Tabel yang diperoleh dari hasil pengamatan praktikum minggu ini yaitu sebagai berikut. Pembahasan pada percobaan yang telah dilakukan, posisi bintik buta mata sebelah kanan dan kiri berbeda. Pada jarak tertentu benda terlihat dan pada jarak tertentu benda tidak terlihat. Ketika benda tidak terlihat pada jarak tertentu, hal ini disebabkan oleh pembiasaan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta pada retina yang cahayanya jauh pada bagian yang tidak mengenai sel-sel batang dan kerucut, sehingga tidak ada impuls yang diteruskan ke saraf optik. Begitupun sebaliknya, jika pembiasaan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik kuning pada retina, maka benda dapat terlihat. Selanjutnya ada hasil pembahasan dari indera pembau. Pertanyaan pertama, apa yang dapat kamu katakan tentang tanda plus dari hasil pengamatan? Pertanyaan yang kedua, pada jarak tertentu tanda plus hilang dan pada jarak tertentu yang lain tampak kembali. Apa sebabnya?
Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Coba jelaskan. Pertanyaan yang keempat, orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap tiba-tiba penglihatannya menjadi gelap. Ada kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi. Jelaskan maksud tersebut. Pertanyaan yang kelima, dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Dan apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu?